she said that she wanna marry you and that we will take you from Indonesia to Kazakhstan. Viralnya bocah yang gak bisa bahasa Inggris versus YouTuber Ome TV, Vicky Naki, yang jago speak 5 bahasa asing termasuk bahasa Inggris, baru-baru ini juga berhasil memikat cewek Kazakhstan yang kemudian minta dinikahi. Adalah 2 kejadian yang saat ini bikin banyak masyarakat Indonesia mulai belajar bahasa Inggris lagi. Oh, cool. Yeah. Vorbe stali romana, no? Da. Setuju gak sih sob? Bahasa internasional ini emang jadi model kita untuk membuka wawasan lebih luas lagi, berteman lebih jauh lagi, dan tentu aja kalau udah lancar bisa ikutan berkomentar secara global di media sosial. Belajar bahasa Inggris itu gak sulit, tapi gak bisa dibilang mudah juga. Jadi jangan nyerah dulu sob, lo bisa kok belajar dengan lebih baik lagi mulai sekarang. Yang harus diketahui, lo gak perlu tahu seluruh kosakata yang ada di kamus. Dalam bahasa Inggris cuma sekitar 300 kata yang harus dihafal meliputi 65% bacaan dari penulisan sehari-hari. Artinya, bahasa Inggris gak sesulit yang lo kira. Tentunya, selain kosakata alias vocabulary, lo juga tetap harus mempelajari tata bahasa grammar dalam suatu aturan bahasa. Ait, jangan keburu pusing dulu dong. Hai bakal ngasih cara mudah belajar bahasa Inggris dan gak perlu sampai buka aplikasi tambahan, cukup pakai media yang udah sering lo pakai sehari-hari dan berlatih di sana. Simak ya sampai kelar, ada 7 media untuk lo yang mau belajar bahasa Inggris versi Hai. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Hai supaya lo nggak ketinggalan info menarik lainnya. Yang pertama, pakai musik. Mungkin secara nggak sadar lo pribadi udah belajar bahasa Inggris pas lagi dengerin lagu-lagu barat. Jangan cuma didengerin, tapi coba puter lagi musiknya, pilih lagu bahasa Inggris favorit lo, lalu dengerin liriknya. Ambil pulpen atau keyboard di komputer dan mulai latih kemampuan listening lo dengan nulis ulang liriknya. Kalau udah selesai, bandingkan dengan ngecek lirik asli di Google dengan tulisan yang lo kerjakan tadi. Nah, di situ lo bisa menilai kemampuan bahasa Inggris lo berada di level berapa sih? Latihan selanjutnya, pelajari arti dari lirik tersebut dengan coba menerjemahkan untuk memperluas kata-kata bahasa Inggrismu semakin tambah lagi. Yang kedua, pakai buku bocah. Ini nggak bisa diremehin gitu aja ya. Untuk pemula, mulailah dengan membaca buku anak-anak berbahasa Inggris. Selain dipenuhi gambar menarik, buku anak-anak umumnya pakai kosakata dan tata bahasa dasar yang digunakan sehari-hari. Kalau udah agak mahir, beranikan diri untuk mulai membuka halaman buku dewasa seperti novel fiksi atau buku non-fiksi yang kamu sukai sob. Yang ketiga, pakai film. Karena latihan bahasa Inggris gak cuma untuk bisa nulis lirik dan membaca buku bacaan aja, ini saatnya lo lebih sering nonton film berbahasa Inggris supaya bisa bikin lo ngomong Inggris lebih natural dan lancar lagi, persis seperti para aktor yang diidolakan. Nah, hal ini juga udah dipermudah dengan menggunakan YouTube dan juga Netflix. Namun, untuk belajar bahasa Inggris sebaiknya lo mulai nonton film dengan gak menyalakan tombol subtitle sob. Apa bakal ngerti jalan cerita filmnya? Santai, lo tetap bisa memastikan tombol pause video setiap kali ada kalimat yang bikin membingungkan. Siapkan catatan juga, apalagi untuk film panjang. Kalau ada kata-kata baru bisa disimpan untuk sewaktu-waktu dibaca lagi. Ulangi terus cara ini setiap hari, walau menjenuhkan, proses ini terbukti efektif loh. Yang keempat, pakai podcast. Karena menonton film berbahasa Inggris kadang suka masih salfok sama adegan-adegan seru di layar, lo bisa mulai nih memfokuskan obrolan panjang dengan cara yang kekinian, yaitu mendengarkan podcast berbahasa Inggris.
bahan podcast udah semakin banyak dan makin populer di kalangan anak muda Indonesia. Nah, dari sini lo bisa dengerin banyak hal, cerita komedi, olahraga, sains, hingga sosial budaya. Lagian nih, dengerin podcast bisa lo lakuin selagi mengerjakan berbagai aktivitas lainnya. Sekali-sekali coba dengerin podcast bahasa Inggris yang serius. Mana tahu materinya bisa dipakai untuk bidang pekerjaan yang lo sukai nanti. Lo pribadi bisa akses podcast berbahasa Inggris dengan mudah melalui Spotify atau Apple Podcast. Mulai aja cari dulu, terus dengerin deh. Yang kelima, pakai cermin. Yap, ngomong bahasa Inggris sendirian di depan cermin itu gak aneh kok. Latihan ini juga sering disarankan oleh para ahli public speaking untuk meningkatkan percaya diri seseorang. Lakukan metode ini minimal 3 kali per minggu selama 15 menit. Secara gak sadar, bahasa Inggris lo akan semakin improve sob. Yang keenam, pakai medsos. Masih ingat kan kejadian IG Live Zayn Malik disapa Mamang sama Rizky Febian dan akhirnya mereka sapa-sapaan deh. Nah, lo juga bisa memanfaatkan obrolan digital ini di medsos untuk saatnya menunjukkan diri kalau lo ngerti obrolan bule. Dan lo juga bisa berinteraksi tanpa cuma bilang oke, yes, no doang. Yang terakhir adalah pakai temen. Udah latihan nulis, baca, nonton, dan dengerin orang ngobrol pakai bahasa Inggris. Ini saatnya lo chit-chat langsung dong sama temen yang juga punya kemampuan bahasa Inggris. Tapi gak punya temen, gak jadi masalah. Jangan sedih juga, banyak temen maya di internet. Banyak kok orang di dunia yang juga lagi belajar bahasa Inggris. Dan lo salah satunya juga yang bisa menghubungi, kenalan, dan juga ngobrol. Asal tetap hati-hati ya sob. Selamat belajar bahasa Inggris.